Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Palembang TV di mana berada. Tahun ini 1444 Hijriah. Allah masih berikan kita umur yang panjang serta dapat bersilaturahmi kembali di acara Anten Nunggu Buko, salah satu acara spesial dari PAL TV untuk edisi Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, para pemirsa Palembang TV di mana berada, kaget percaya juga kita buka sesi tanya jawab. Kalau nak bertanya-tanya seputar masalah agama Islam di 380022. Nah, hari ini kita akan dipandu oleh narasumber kita yang sangat berkompeten di bidang agama, Bapak Profesor Dr. Haji Aflatun Muhtar MA. Beliau ini Ketua MUI Provinsi Sumatera Selatan. Sehat Pak Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini puasa yang pertama. Oh, yang pertama ya. Di tahun 1444 Hijriah, alhamdulillah seluruh ormas Islam yang ada di Indonesia sepakat untuk puasa bareng. Itu. Benar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang salahnya tidak puasa. Saya baca kemarin. Kalau Muhammadiyah mulai tanggal 23. Kalau NU mulai tanggal 23. Nah, jika kalau yang Islam KTP langsung lebaran. Dah lagi puasa. Nah, kira-kira Pak Prof, sebelum kita membuka line telepon, keutamaan di bulan puasanya apa dia Pak Prof? Yang pertama yang perlu kita sadari bahwa dengan hadirnya bulan Ramadan ini, maka paling tidak kita harus melaksanakan kewajiban ibadah puasa. Itu yang paling inti. Yeah. Karena ini datangnya 1 tahun sekali, maka kita selalu mengatakan marhaban ya Ramadan. Artinya harus kita sambut, harus kita terima dengan rasa syukur, rasa gembira, rasa bahagia. Kenapa? Banyak paket-paket yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam untuk menggapai fid dunya hasanah dan fil akhirati hasanah. Memang bulan puasa ini kan bulan istimewa, tapi ngapa masih banyak tidak puasanya Ustaz? Nah, inilah saya kira kelemahan dari kita, bahwa yang dikatakan seorang mukmin muslim itu bukan hanya qaulan, tetapi fi'lan, diikuti dengan pelaksanaan, diikuti dengan kegiatan, maka segitiga emas tidak boleh lepas. Qalban, qaulan, fi'lan. Jadi muncul dari hati yang tulus ikhlas karena taat kepada Allah, diungkapkan dengan lisan, dilakukan dengan amal perbuatan, sesuai kemampuan yang ada pada kita. Nah, ini yang harus kita lakukan di dalam menyambut kehadiran kedatangan bulan Ramadan yang membawa satu paket puasa Ramadan. Nah, tapi ada juga kejadian yang sering kita lakukan itu Pak Pop. Kalau bulan puasa ini kan gati galong semayang. Oh iya. Semayang gati, sedekah gati, pecah khusus di bulan puasa baik itu. Tapi sesudah habis puasa balik lagi. Cak itu. Nah, apakah bagaimana menyikapi hal-hal yang terjadi cak itu? Saya kira ini yang perlu disampaikan oleh para dai-da'iyah, oleh para ulama, oleh para asatis ya. Untuk memberikan pemahaman, pengertian secara mendalam kepada masyarakat. Jadi ibadah itu bukan kita laksanakan secara efektif dan lebih banyak pada bulan puasa saja. Di situ pembinaan secara totalitas, tetapi buahnya harus mengalir selama 11 tahun sampai puasa ke depan. Nah, disinilah artinya
iman yang hakiki. Hmm. Nah, di sini letaknya. Kalau orang iman hakiki, tidak bulan puasa saja, malah bulan puasa ini adalah bulan pengembelengan. Ya, buah dari pengembelengan ini akan terwujud di dalam aplikasinya selama 11 bulan setelah usai bulan Ramadan ini. Nah, ini yang harus kita lakukan, dan ini yang harus kita tanamkan sejak dari rumah tangga. Jadi ayah bunda ya. Nah, tapi aku udah tahu dengan Ustaz ya. Apakah memberikan nasihat juga kepada keluarga yang ada. Nah, ini saya kira kewajiban ya. Dan orang tua, keluarga yang lebih senior, lebih tua harus menjadikan contoh dan teladan untuk ditiru, diikuti, diteladani oleh generasi muda. Sehingga generasi kita ini tidak habis, tapi terus ada kesinambungan. Nah, kira-kira kita kan banyak perbedaan antara puasa sunat dan puasa wajib. Mungkin kalau yang kategori puasa wajib itu apakah termasuk nazar itu juga puasa wajib? Ya, kalau kita sudah nazar wajib itu. Kan sudah dilapaskan. Kalau saya berhasil ini misalnya, saya bernazar akan puasa 3 hari, itu harus dilakukan. Kalau tidak itu hutang. Iya. Nah, kalau misalnya puasa wajib ini kan, puasa Ramadan ini kan khususnya bagi ibu-ibu kan memang ada tidak puasa, Pak Kiai, Pak Pop. Yang lanang-lanang ini ya kecuali kalau sakit, itu kan. Nah, hitungan misalnya tahun tadi ada utang belum terbayar. Tahun ini mulai Ramadan lagi. Nah, itu mana ceritanya? Apakah ada tenggat waktu? Kalau puasa nazar tadi mungkin tak ada tenggat waktu kali ya, sampai dia meninggal masih dianggap utang. Nah, tapi kalau misalnya puasa Ramadan ini, mestinya kalau kita ikut aturan contoh itu harus selesai sebelum datang puasa berikutnya. Itu harus dilakukan. Kalau tidak, itu keceledoran, ketidaktaatan. Kalau seorang muslim yang hakiki, muslim yang taat, dia pasti akan lepat diselesaikannya. Hutang itu harus segera dibayar. Jangan nunggu lah di ujung, lah ndak puasa lah baru dibayar, enggak. Setelah kita ada waktu, langsung kita lunasi. Ya mumpung badan kita sehat, nggak tahu kita. Siapa tahu dipanggil Allah nggak sempat melunasi hutang. Nah, padahal waktu sudah disediakan. Nah, ini saya kira ini kesadaran, komitmen, dan integritas seorang muslim muslimah, mukmin mukminah di dalam melaksanakan perintah dan ajaran agama kita. Nah, kalau misalnya ada bayar yang teledor tidak terbayar sampai dengan hari ini, itu apakah ada aturan baru lagi, apa plus puasa wajib, apa puasa dikali kedua apa? Ya, kalau sudah terpaksa apa boleh buat? Ya? Apa boleh buat kalau terpaksa? Tetapi sebenarnya harus dilaksanakan setelah usai puasa, sebelum datang puasa bulan berikutnya ya. Tetapi dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan harus kita laksanakan. Nah, oleh karena itu maka kita harus catat, saya ini nggak puasa sekian kali. Kita harus catat supaya ingat. Agar kita tidak lengah untuk membayar hutang. Kalau hutang itu dibayar, nanti ditagih Allah di akhirat, ya enggak? Namanya hutang itu. Nah, kecuali sudah dimaafkan oleh Allah. Kalau belum sempat minta maaf, lah mati dulu. Nah, kalau hukumnya pidyah, Pak Pop, itu kan biasanya dong tidak puasa karena sakit pidyah. Itu kan. Nah, kalau misalnya galak sampai ada meninggal belum terbayar pidyahnya, apakah itu wajib dibayar oleh ahli warisnya? Ya, kalau sudah meninggal, ya saya kira itu sudah dihapuskan oleh Allah. Tetapi bagi keluarga yang tahu, ya harus dibayarkan. Tetap harus dibayarkan. Ya, karena itu hutang orang tua kita kan, kita wajib melunasinya. Nah, itu. Nah, pemirsa Palembang TV di mana berada yang nak bertanya-tanya seputar masalah agama Islam, kita tunggu kebersamanya di 380022. Dan kami ucapkan ribuan terima kasih kepada sponsor-sponsor kami untuk mendukung acara ini. Ada JM Group. Nah, kamu nak beli baju hari raya di JM itulah. Betul ya? Oh, JM ya? Iya, di JM. Nak beli baju BJ lah, tak boleh lagi Menteri Perdagangan lah, tununya. Tak boleh lagi ini? Tak boleh lagi, itu. Ada juga Hello Beringin. Terima kasih buat Ibu Hajah Nila Project, Didi Paldian WO, ada PPJI, Pempek Jimmy The Paten, ada Jasmine Aren, ada Trans Kitchen, Pempek Love,
Rumah Sehat Kifa, pempek ing 88. Wah, banyak pempek galau ini. Ada juga kuliner Galeham, ada es dawet iong, dan ada catering Shirley. Nah, itulah para pendukung-pendukung rangkaian acara kita ada nanti nunggu buka pada hari ini. Baik, pemirsa Palembang TV di mana berada? Masih kita tunggu kebersamanya di 380022 untuk bertanya-tanya seputar masalah agama Islam dengan narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Haji Aplatun Mukhtar MA. Beliau ini selaku Ketua MUI Provinsi Sumatera Selatan. Nah, balik lagi ke pertanyaan puasa Pak Ustadz. Ya. Itu. Ini penentuan 1 Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah seluruh ormas menyatakan sepakat untuk hari ini diadakan puasa 1 Syawal. Nah, itu perhitungan 1 Ramadan. Lebaran. Iya, nanya ya kapan hari ayo kan kita juga puasa baru sekali hari ayo itu. Nah, kemarin kan Muhammadiyah sudah menentukan di jauh-jauh hari 15 Sa'ban Muhammadiyah telah menentukan, tapi pemerintah yang didominasi oleh Nahdlatul Ulama baru akan menentukan pada malam harinya itu kan. Nah, itu mana sistem penghitungan yang berbeda itu Pak Ustadz? Ya, ini kan berdasarkan metode. Ada yang metode hisab, ada yang metode ya. Kedua-duanya itu dapat diberlakukan. Ya. Tapi alhamdulillah pada tahun 1444 Hijriah, tahun 2023 ini, baik yang hisab dengan ru'yah nampaknya mempunyai satu kesepakatan yang sama bahwa Ramadan jatuh pada tanggal 23 Maret ya 2023 ya, 1 Ramadan 1444 Hijriah. Jadi alhamdulillah kebersamaan ini akan meningkatkan ya kualitas ibadah kebersamaan kita di dalam mentaati, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa dengan rangkaian-rangkaian ibadah yang ada kaitannya, termasuk sholat tarawih, sholat witir, ya. Nanti ada lagi malam Lailatul Qadar, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, membanyak doa kan. Nah, itu segi hablum minallah. Tetapi jangan lupa hablum minanas. Zakat, jangan lupa infak dan sedekah. Kenapa? Al-Quran mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Nah, kalau kita selama ini merasa banyak dosa, Pak Yai ya. Banyak dosa. Maka katanya bersegeralah, berlomba-lombalah, ngebutlah, cepat-cepatlah untuk minta taubat. Nah, untuk minta ampun kepada Allah. Kalau kita minta ampun maka akan dapatkan surga. Nah, maka kalau Yai baca Al-Quran, kata-kata maghfirah selalu bergandengan, berdamping dengan kata-kata jannah. Kenapa? Tidak bisa masuk surga sebelum mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan surga ini disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, puasa ini salah satu tujuannya la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang takwa. Nah, untuk menjadi orang takwa bagaimana? Apa alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu ciri yang pertama. Mengeluarkan harta bendanya kalau dalam keadaan kaya banyak pula. Jangan duit banyak ngeluarkan dikit. Nah, tapi ketika keadaan dalam saro jika kita itu miskin, cukup harus tetap sesuai dengan kemampuan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, al-kadhiminal ghaidha. Wong yang bertakwa itu apalagi bulan puasa ini mampu menahan emosi, menahan amarah. Uji bahasa kita Palembang ni tidak mudah meraju. Ya, kalau sabar. bahasa dusun wong kami Palawang tidak mudah jegut. Nah itu tidak boleh. Dikit-dikit lah kecewa, dikit-dikit lah kecil hati. Tidak boleh. Al-kadhimin al-ghaizah. Yang ketiga, al-afina anin nas, menjadi orang pemaaf. Jangan pendendam, ya. Wong belum datang kalau kita maafkan. Inilah contoh-contoh ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu. Nah, mudah-mudahan pada bulan puasa ini, kualitas takwa kita, ibadah kita semakin meningkat, maka kita termasuk kelompok orang-orang yang muttaqin. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, jangan kemana-mana, kami bakal balik lagi sudah yang siko ini.
Baik, pemirsa Palembang TV di mana Bapak berada, masih kita tunggu kebersamanya di 380022. Nah, bertanya-tanya seputar masalah agama Islam yang pastinya. Dan masih dengan narasumber kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Profesor Dr. Haji Aplatun Muhtar MA. Dan pemirsa Palembang TV, kaget di segmen ketiga bakal kita buka sesi kuis. Ini hadiahnya itu tidak tanggung-tanggung. Ini ada hadiah persembahan dari JM Group. Jadi buat kamu yang kaget baca menjawab pertanyaan dengan baik dan benar, itu pacak mendapatkan voucher belanja di JM Group dengan nilai yang kami masih rahasiakan. Jadi kemarin ada orang bercerita, kalau dulu Yai katanya duit 100.000 pergi ke JM itu, pada masa yang dulu 100.000 pergi ke JM itu, pacak beli baju aku, pacak beli baju bak aku, pacak beli baju mak aku, dengan pacak beli baju adik aku sama baju nenek aku. Banyak ya duit 100 itu ya. Zaman mak ini hari katanya 100.000 itu cuma pacak beli baju aku baik. Yang 4 tadi tak baca. Ngapa je ku mahal apa? Tidak ada CCTV. Oh, you maling tadi. Pokoknya maling juga lama ini. Bukan beli ya. Bukan beli. Nah, kalau kita maling misalnya, kita kan maling. Tapi hasil palingan itu diunjuk ke wong, disedekah ke. Iya. Itu mana lah hukumnya? Iya. Yang jelas pekerjaan maling itu jelas berdosa. Kalau itu wong itu tidak tahu dan nerimanya. Iya. Dia tidak tahu. Tapi yang mencuri tetap akan mendapatkan dosa kali ya? Dosa dari Allah SWT. Sesuai dengan perbuatannya. Perbuatannya tadi. Iya. Nah, pacak ada impas bayar dengan baju tadi. Kan dia baju tu nyuk dengan orang boleh pahala. Dah baca. Tak bisa. Itu merugikan orang. Itu menipu. Itu menyalahi ajaran agama. Ya. Jadi dia tetap berdosa. Kalau orang yang menerima dia nggak, kecuali kamu ini aku boleh maling. Ya. Aku tunjukkan kau, dia nggak nerima. Berdua berarti boleh. Tapi dia sudah galak wong. Ya. Kecuali sama-sama maling. Sama-sama maling, cik itu kan biasanya juga tak perlu diomong pokoknya unjuk kebaikan cik itu. Jadi dosa yang maling itulah ada faedah itu. Baik. Sebelum dia minta ampun, bertobat, ya tidak diampuni. Iya. Sebelum dia balik lagi ke toko tadi ngaku aku maling cik. Maling. Iya. Biasanya kalau ujung-ujung puasa banyak maling. Iya. Kalau ngaku kaget masuk penjara pula. Iya, tapi kalau misalnya orang maling di Palembang atau di Indonesia dia ngaku kalau laju kosong penjara itu. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada? Di 380022 masih kita tunggu kebersamaannya. Nak bertanya-tanya seputar masalah agama Islam pastinya dengan narasumber kita Bapak Profesor Dr. Haji Aplatun Muhtar MA dengan tema Marhaban ya Ramadan. Baik, sudah ada penelpon? Cak bunyi berdering tadi? Belum. Halo? Halo? Belum. Nah. Ya. Ngecai bayar bunyi tadi deh. Ya, ada satu hal lagi yang perlu dipahami oleh kita, apalagi di awal Ramadan ini ada suatu kabar gembira. Apa itu? Dari hadis Nabi besar Muhammad SAW. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa atau siapapun yang melakukan ibadah puasa dengan penuh keimanan, dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosa yang ia lakukan sebelumnya. Ma taqaddama. Apa yang telah dilakukan akan diampuni. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang taat dan patuh mau berpuasa. Nah, yang kedua, man qoma ya Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Oke. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Salam. Siapa ini? Pak Hafiz, Lemabang Yai. Pak Hafiz di Lemabang. Iya. Lemabang. Apa kabar Pak Yai? Alhamdulillah, sehat, baik.
Lah berapa hari boleh puasa nih Kak Apis? Baru tadi. Oh, ujiku kalau baru boleh sehari, berarti batal tengah hari tadi dah. Bahayuk. Iya. Bahayuk. Iya. Apa yang ditanya ke ni Pak Hafiz? Maka yang tak dulu tu lah, Kiai. Ah? Kita tak dulu tu lah. Apa dia? Aku dah lupa cerita dulu. Cerita mak ni hari baik, oi. Masih baik Yai, pura-pura galak menghina kita ni Yai. Mengejek-ngejek malam, menyebut nama binatang, Yai ngatak kita. Ya, oh, ini yang abang saya tu yang kata orang saya tu, Iya. Iya Yai. Pindah lah, oh, iya, setiap tahun dikata orang. Banyak yang kemarin, banyak tanda kosong. Ya, itu Ben. Ada Pak Ustaz, jika dia Pak Ustaz, aku lagi akan puasa, takut puasa kurang, dan doa apa supaya iman aku kuat, supaya kita membalasnya Pak Ustaz. Itu aja Pak Ustaz. Ya, makasih ya. Dan terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tiap tahun berkati perubahan, masih dikata wong, masih dihina wong. Ya pergi dari kampung itu. Nabi lagi pergi dari Ya. Mekah ke Madinah. Ya. Engkau kita nak nahan kerja banyak tanah kosong. Lemabang Jakabaring kosong, Tangga Buntung kosong, Gandus kosong. Jadi Pak Hafiz ini tinggal di Lemabang. Galak diuyuk-uyuk wong, diejek wong, kapan pernah di rumahnya dibabiti wong. Nah, mana cara dia menyikapi itu? Dan ini sudah terjadi bertahun-tahun, dia pindah. Iya. Sekarang kita bertanya, yang ngejek, yang Iya. menghina itu siapa? Siapa? Muslim apa bukan? Muslim, Iya. rasaku. Kalau dia Muslim, maka harus diingatkan. Ya, ini kewajiban oleh tetangganya. Mungkin ulama-ulama yang ada di sekitar itu, Iya. oleh orang-orang yang puasa di sekitar itu, karena berarti puasa dia, nah puasa dia yang menghina, mengejek ini. Wallahualam. Nah, amun tidak puasa berarti imannya tidak meningkat. Padahal tujuan daripada ibadah puasa itu la'allakum tattaqun. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tadi cirinya sudah saya sebut. Galak bersedekah. Kalau dang sugi, dang berduit, banyak sedekahnya. Kalau dang buntu sekedarnya baik, tapi tidak berhenti. Janganlah aku buntu, tidak berhenti. Jangan. Tetap, walaupun sedikit, tapi ikhlas. Nah yang kedua, ya ini yang paling penting. Al-kazimin, jangan galak ngejek. Iya. Jangan galak menghina. Jangan galak mengkerdilkan orang. Jangan galak mencemoohkan orang. Jangan boleh galak meremehkan orang. Tidak boleh itu. Jadi kalau dia seorang muslim, seorang muslimah, maka tidak ada faedahnya puasanya itu. Ya. Karena orang yang berpuasa itu harus mampu menahan sabar, menahan amarah, menahan lapar, menahan rasa kecewa dan sebagainya. Nah, ini harus dilakukan. Ini bisa nggak dilakukan? Harus dilatih. Nah, oleh karena itu, orang yang berpuasa bukan hanya sekedar puasa saja, tetapi rangkaian ibadah puasa harus diamalkan, harus dikerjakan dengan tulus dan ikhlas. Nah, yang kedua, untuk Pak Hafiz tadi kan, Iya. walaupun dia hina wong, ejek wong, tadi yang nomor 3, al-afina anin nas, menjadi orang pemaaf. Jadi maafkanlah dan doakan mudah-mudahan orang yang menghina, orang yang mengejek, orang yang meremehkan, orang yang merendahkan kita itu dibukakan Allah hatinya, mendapatkan hidayah dan sadar, dan akhirnya datang kepada Hafiz untuk minta maaf dan berjanji akan berubah, tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, termasuk menghina, mengejek, dan merendahkan orang lain. Inilah nilai ibadah puasa yang harus kita kembangkan, yang harus kita dalami, yang harus kita sampaikan kepada anggota masyarakat. Mungkin yang menghina tadi, mengejek tadi belum tahu. Iya. Atau lupa. Enak. Nah, maka harus tahu tugas iya. kita. Sewaktu-waktu lagi santai datangi yang Iya, ngejek. datangi. Apa dia masalahnya? Iya. Tiap tahun kau nguyuk aku. Ya. Ajak makan bersama. Iya, Nah, itu. apa aku ada temakan tak temakan duit kau? Iya. Apa aku ada tengimbit tanah kau? Iya, nah itu baru itu, iya. Islam ini sangat toleran. Islam ini sangat menghargai orang lain. Tetapi Islam juga melarang untuk menghina, mengejek, dan merendahkan orang lain.
Itu. Kalau mainnya hari ini Ustaz bahasa kerennya itu merepiu. Mereview. Merepiu itu uang. Iya. Nah, tadi Pak Ustaz yang disampaikan tadi baru dua. Iya. Dari tiga tadi itu Ya. yang Kan yang tiga tadi Anis yang bersangkutan dengan tadi pemaaf ya. Pemaaf. Nah, yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang selalu berbuat kebajikan, menanam kebaikan. Cak aku lah Ustaz. Nah, kalau Pak Yai lah. Jadi di mana saja kita berbuat baik sesuai dengan kemampuan kita. Berbuat baik, baik dalam perbuatan, baik dalam perkataan maupun dalam hati. Jangan di hatinya dongkol, pura-pura. Nah, itu tidak boleh. Harus segitiga emas ini seirama. Kaulan, kolban, dan fi'lan. Kalau wong tuh bagus di mulut tapi jahat di hati, itu pecah lagu. Nah, Manis di bibir. Nah, baik pemirsa Palembang TV di mana berada, masih kita tunggu kebersamanya di 380022. Nak bertanya-tanya seputar masalah agama Islam pastinya. Dan kaget di segmen ketiga itu bakal ada kuis dari sponsor kami. Hadiahnya itu voucher belanja dari JM dan ada juga voucher belanja dari Pempek Beringin. Jadi kalau kamu nak beli baju, pacak ke JM, kalau nak beli pempek pacak ke Beringin. Nah, baik Pak Ustadz. Ini kita masih menunggu penelpon di 380022. Nah, balik lagi ke masalah puasa. Yeah. Jadi puasa itu kalau kita tidak sahur, tidak masalah. Tidak ngerti mas, yang penting niat. Niat. Ya. Kalau misalnya berniat malam, biasa kan kalau kita tuh kan sudah sembahyang tarawih kan berniat ya. Tapi kalau kita sudah sahur, kadang diulangi lagi sebelum sahur diulangi lagi. Nah, aman lah bermalam tuh tidak berniat. Berarti tidak sembahyang tarawih. Kalau sembahyang tarawih kan pasti berniat kan? Pasti karena baca sama-sama. Baca sama-sama. Sahur tidak. Tertidur. Kapan temelek biji matu? Jam 9 hari ini sudah. Nah, itu mak mano, apakah bisa dilapaskan niat itu pada pukul 9 itu? Apa kita agak jauh baik? Berarti kalau bangun jam 9 tidak subuh. Alangkah banyak dosa itu. Termasuk subuh tak terganggu. Ya kalau namanya lupa itu insya Allah dimaafkan. Tapi kalau dia sengaja berdosa, iya. Niat itu di awal, ya. Apalagi jam 9 baru niat. Nah makanya setiap malam kita niatkanlah untuk berpuasa. Andainya pun kita lupa dengan sahur, insya Allah puasa kita tetap sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah maka niat. Maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Maksud apa yang ingin kita capai tergantung niat yang kita lapaskan. Baik secara jahar maupun dilapaskan di dalam hati. Yang penting niat itu harus ada. Nah, jangan pecah-pecah pura-pura tidak. Tapi berarti yang tadi itu tidak apa-apa dia bangun jam 9, niatnya diulang tapi sembahyang subuh tadi dia ke. Itu tinggal nama hukum sembahyang subuh tuh qada kebaya apa? Ya kalau dia lupa kan tidak ngerti masalah, sholat pada bangun langsung sholat. Kalau dia lupa kan. Kalau dia dengan lagi dia dengan lagi. Malah sengaja lah jam 9 inilah wong lah sembahyang duha ini. Kita baru sembahyang subuh. Nah, itu kebiasaan yang buruk. Baik pemirsa Palembang TV di 380022 kita tunggu kebersamanya dan kami bakal balik lagi sudah yang sekali ini. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, baik lagi di acara Anten Nunggu Wuko, masih dengan narasumber kita Bapak Profesor Dr. Haji Aflatun Muhtar MA dengan tema Marhaban ya Ramadan. Masih kita tunggu kebersamanya ini di sesi kuis. Ada dua penelpon yang akan kita jawab, akan kita angkat dan akan kita berikan pertanyaan. Bagi siapa yang menjawab dengan baik dan benar, itu akan mendapatkan hadiah. Yang pertama dari JM Group itu berupa voucher belanja dan juga ada voucher belanja dari Pempek Beringin.
Nah, Pak Ustadz, masih kita nunggu penelpon. Sembari kita nunggu penelpon, kita bahas lagi masalah puasa ini, Ya, gitu ya. kan ya. Nah, zaman-zaman perbedaan-perbedaan ini apakah sudah ada pada zaman, kalau ini kan alhamdulillah bageng aja itu. Kalau Ya. misalnya ada perbedaan, apalagi dari zaman dulu beda-bedain. Baru metu be sejak ada sosial media kan. Kukira sejak dari itu sudah ada yang namanya ar-ru'ya, namanya al-hisab. Ya. Cuman dengan alat canggih ini saya kira akan lebih dekat untuk kebersamaan mungkin ya. Nah. Karena memang kalau dulu jelas beda negara, beda pulau sangat jauh kan, alat komunikasi. Ya. Kan? Kalau sekarang kita Saudi sekarang kita lah tahu, Saudi lah dengar kabar-kabaran hari ini juga. Nah, kalau dulu mungkin sangat memungkinkan terjadi perbedaan karena memang situasi, kondisi, kemudian peralatan belum canggih seperti sekarang ini. Makanya ada dua model itu. Saya kira semuanya mempunyai makna dan manfaat. Ada namanya, kalau namanya hisab, ada namanya ru'ya untuk melihat. Nah, itu. Jadi ini metode yang memang ada di dalam Al-Quranul Karim yang telah dilaksanakan oleh para sahabat zaman dulu kan. Kita tinggal melok baik kan. Ya. Tapi alhamdulillah, kalaupun terjadi perbedaan itu ada hikmahnya untuk kita saling toleran dan saling menghargai pendapat. Nah, untuk penentuan 1 Ramadan dan nanti dan kagak juga bakal penentuan di 1 Syawal. Nah, fungsi MUI itu dilibatkan di posisi mana, Pak? Nah, MUI ini paling memberikan masukan. Kalau yang punya kuasa adalah pemerintah. Pemerintah. Ya. Tapi hari itu pas sidang isbat MUI diundang. Saya kira mesti hadir biasanya, mesti diundang karena ini bagian ya, bagian daripada komponen yang mempunyai tanggung jawab juga terhadap hal tersebut ya. Jadi saya kira MUI pasti hadir itu. Karena di Kementerian Agama juga ada pengurus MUI-nya, Pak. Ya. Ada juga di sana. Ada juga pengurus MUI-nya. Malah ada yang wakil ketua kan misalnya kan. Ya. Ya, sudah ada itu. Wakil ketua di MUI tapi berdinas di Kementerian Agama ya. Ya, ada. Bahkan orang DPR kalau misalnya di provinsi biasanya ada juga tokoh-tokoh yang dilibatkan di dalam kepengurusan Majelis Ulama, baik di provinsi maupun di pusat, bahkan di kabupaten. Itu karena MUI itu kan sebagai pengayom umat, khodimul ummah, himayatul ummah, sodikul hukumah, partner pemerintah. Aja berarti kalau partner di mana-mana bersama. Nah, cuman decision makernya ada di pemerintah. Nah, tapi kalau urusan fatwa segala macam ada di Majelis Ulama Indonesia. Nah, itu. Termasuk juga sertifikasi halal pun ya. ada di situ. Ada program terkhusus dari MUI masalah sertifikasi halal. Ya, ini sudah berjalan, bahkan sekarang kita sudah kerjasama dengan bupati-bupati. Misalnya sudah kerjasama dengan Bupati Banyuasin. Mungkin Oki nanti menyusul lagi mungkin dengan Pali. Itu jadi, bentuk kerjasamanya cuman Pak ya? Ya, ada MOU. Nah, misalnya dengan Menteri Kehakiman ya, dengan Kemenkumham. Jadi nanti di penjara-penjara yang ada seluruh kabupaten, nah makanannya harus ada sertifikat halal untuk menjaga kehalalannya itu. Maka kita sudah MOU dengan Kemenkumham dan seluruh lembaga pemasyarakatan, mereka wajib ya untuk melakukan sertifikat halal terhadap makanan yang disajikan untuk para narapidana itu. Nah, ini alhamdulillah sudah berjalan. Nah, itu kan banyak UMKM agak sedikit melebar Pak Kiai. Mungkin ini juga berguna bagi pelaku usaha yang menonton ini. Nah, untuk pelaku UMKM apakah ada promo tertentu untuk sertifikasi halal? Saya kira ini sudah ada. Bahkan dari pemerintah provinsi, dari bank-bank, misalnya dari Bank Sumsel Babel, dari BI sudah ada itu. Misalnya dalam tahun ini ada sekian, cuman yang persis hafal adalah orang LP POM. Misalnya mungkin tahun ini katanya ada 12.000, sekian ribu di Palembang, itu bisa gratis. Oh, itu nanti itu kakek bekerja samanya dengan BB POM. Ya, LP POM. Satu rangkaian ya, karena yang akan mengaudit adalah LP POM. Nah, nanti baru disahkan oleh Komisi Fatwa, ditandatangani oleh Ketua MUI untuk diusulkan ke pusat sebagai pengesahannya
untuk mendapatkan sertifikat halal. Itu. Ya. Nah, itu ceritanya. Jadi banyak juga masyarakat Sumatera Selatan ini yang punya UMKM, Ya. gitu kan, pengen juga lebih legonya, gitu kan, Ya. karena main hari pelanggan-pelanggannya lah kritis. Ya. Nah, jadi kan nanya, ada dah halalnya, ada dah halalnya. Nah, jadi bagi kamu yang nak memproses sertifikasi halal, ya bisa ke MUI atau ke BP POM, ada promo-promo dan juga ada mungkin program-program yang Ya. sudah disiapkan. Ya. Gitu. Dan kita berjalan ke kabupaten kota untuk melakukan itu. Walaupun di kabupaten kota juga kita sudah didik juga untuk menjadi auditor. Jadi ada beberapa orang auditor bisa diundang kalau sudah siap untuk melakukan audit ya terhadap makanan-makanan untuk mendapatkan sertifikat halal. Ini yang kita lakukan oleh MUI Provinsi Sumatera Selatan dan MUI di berbagai provinsi termasuk di pusat. Kalau di di Sumatera Selatan ini sudah terbentuk kan MUI Sudah, kabupaten kota sudah. ya? 17 kabupaten kota. Bahkan sudah ada yang sampai pada kecamatan dan kelurahan. Ada beberapa tempat. Dan MUI kita ini kita bagi 4 zona, Pak. 5 zona. Misalnya zona Musi Banyuasin, Kota Palembang. Oke. Muara Enim, Pali, Prabu Muli, OI. Oki, Oku, Okus, Okut, Oku Induk. Lahat, Pagar Alam, Pak Lawang. Lubuk Lingga, Musirawas, Muratara. Nah, kita bagikan zona-zona itu untuk memudahkan aktivitas kerjasama antara zona dalam melakukan kegiatan-kegiatan komisi-komisi yang ada di Majelis Ulama agar mereka saling mendukung, saling kerjasama untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan dan produk halal juga. Baik, pemirsa Palembang TV di mana berada, saatnya Kurma Kuis Ramadan. Kuis ini dipersembahkan oleh Baik, pemirsa Palembang TV di mana berada, ini saatnya kuis kurma, kuis Ramadan, persembahan dari JM Group dan juga Pempek Beringin. Kita tunggu kebersamanya di 380022. Nah, bermeloan di kuis, ada 2 hadiah yang kita siap ke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Saya makan tempe. Dengan siapa di mana? Bagian Palembang. Siapa? Bagian Sudirman. Oke, ini kuis yang pertama ini dari JM Group. Nah, apa passwordnya? Belanja JM Group. JM Group pilihan terbaik keluarga Anda. Nah, coba ulangi lagi. Keluarga terbaik keluarga Anda. Nah, dah anggaplah ambil benernya. Iya. Bukan punya kita juga. Pertanyaannya. Iya. Tahun 2023 termasuk Ramadan tahun berapa di Hijriah? 1434 Hijriah. Berapa? Ulangi. 1434 Hijriah. 14? 34 Hijriah. Salah. Oh, agak salah nang jawaban kau nang, jauhnya nang. Hijriah. Iya, men kau bener-bener dikit ku maaf ke nang. Coba ulangi lagi nang. Jingok-jingok dulu nang, kalender sebelah kanan kiri itu nang. Iya, jangan salah. 1434 Hijriah. 14 34 Hijriah. lah lama nang, tahun itu nang. Iya dah, mati kelah nang dah salah. Iya. Kalau dia bener-bener dikit maaf lah. Ini aja 1434 Hijriah. Dah 10 tahun yang lewat. Baik, Assalamualaikum. Nah, passwordnya JM Group pilihan terbaik keluarga Anda. Ini kuis yang pertama. Halo, Assalamualaikum. Kaget kalau kuis yang kedua itu persembahan dari Pempek Beringin. Passwordnya yuk makan pempek. Nah, halo. Masih. Kemana? Oh, Halo, dengan siapa di mana? dengan Mukhtar di Demang. Mbak Muhtar di Demang. Lah berapa hari? Lah berapa hari Kak boleh puasa ni? Tahulah hari ini 1 hari. Oh, berarti sama baik. Ujuku Ya. kalau boleh baru boleh sehari.
Ya. Passwordnya apa? Apa passwordnya? Nah, ya sebut ke radio. JM Group pilihan terbaik keluarga Anda. JM Group pilihan terbaik keluarga Anda. Nah, pertanyaannya, puasa tahun ini, tahun 2023 ini, termasuk Ramadan tahun berapa di Hijriah? 1444 Hijriah. Nah, ambil hadiahnya di Pal TV, nggak butuh kopi KTP, dan Ya, ingat ke, Alhamdulillah. ingat ke, harinya hari apa? Ya. Belanjalah ke DJM, melis perlunya baik. Baik, terima kasih. Sudah satu kuis kita persembahkan buat pemirsa Palembang TV. Masih ada sikok kuis lagi, persembahan dari pempek beringin. Yuk makan pempek, apalagi nak Yuk hari ayo makan ini. pempek. Hari ayo ini, makan pempek kalau. Tapi makan pempek itu Pak Kiai tak bosan-bosan. Iya. Kalau kita misalnya sanjo ke mana, makanlah pempek, makan lagi. ada baik. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Gimana? Faisal Sukit Madang. Passwordnya apa, Sal? Yo. Passwordnya, Sal. Makan pempek yuk. Oh, nah sudah. Yuk makan pempek. Nah, kau balik ke tak apa-apa. Ini hadiahnya voucher belanja dari pempek beringin. Ya, makan pempek tu lah Apa tema anten-anten nunggu buka sehari ni? A. Marhaban ya Ramadan. B. Puasa Ramadan. Dio ada di nang. Yo ada beliau. Bacaannya. Bacaannya. Awai. Apa maksudnya Bang? Ah? Marhaban ya Ramadan. Balapannya Ramadan. Nah, ya sudah. Kakek ambil hadiahnya di Pal TV voucher Yo. voucher belanja dari pempek beringin, ngambilnya hari Senin. Yo. Nah. Baik, terima kasih pemirsa Palembang TV di mana berada. Itulah tadi kuis Kuma. Kuis ini dipersembahkan oleh Nah, pemirsa Palembang TV, di segmen terakhir ini sedikit kami minta kesimpulan dari Pak Prof untuk Marhaban ya Ramadan. Ya. Pertama, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat umat Islam khususnya Sumatera Selatan, mari kita sambut Ramadan ini dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita laksanakan ibadah puasa dengan sempurna sesuai rukun syarat yang telah ditentukan. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jangan lupa untuk meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa, dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita itu mendapatkan berkah dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Baik, pemirsa Palembang TV di mana berada, semak ini dulu rangkaian acara anten-anten nunggu buko di 1 Ramadan 1444 Hijriah. Tetap saksikan acara anten-anten nunggu buko di Pal TV memang punya kita dari pukul 16.30 sampai dengan pukul 6. Nah, baik, kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka. Anda telah menyaksikan anten-anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh